Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat beliaulah saya bisa memaparkan atau sedikit menjelaskan materi saya. Yang kedua itu salawat serta salam tak lupa kita junjungkan atau kita hanturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau memaparkan penanganan kesulitan belajar anak dengan ADHD. Nah, penanganan kesulitan belajar anak dengan ADHD tidak dapat diberikan langsung pada segi akademiknya, seperti melalui membaca, menulis, dan berhitung. Nah, untuk mencapai kondisi anak siap belajar, maka anak perlu disiapkan terlebih dahulu hal-hal yang perlu untuk menangani kesulitan belajar anak, yaitu dengan proses atau bentuknya. Misalkan yang pertama yaitu kerjasama antara orang tua dan terapi perlakuan orang tua terhadap misalnya penyamanan dan pola asuh. Orang tua juga harus menerapkan disiplin dan bersikap tegas terhadap anak dan memberikan juga pemahaman tentang perlakuan orang tua yang sekiranya tidak mendukung untuk membentuk perilaku adaptif anak. Pemberian pekerjaan atau PR untuk dilakukan orang tua agar orang tua turut terlibat dalam pembentukan perilaku adaptif anak. Nah, misalkan itu mengatur dan mengontrol diet anak atau menghindari makanan yang mempengaruhi mood anak. Misalnya coklat, keju, makanan. Dan makanannya seperti mengandung gula tinggi. Nah, hal ini harus dilakukan secara konsisten karena mengandung pewarna dan pengawet. Adapun yang kedua yaitu melatih anak untuk duduk mandiri. Nah, jika anak tidak mau duduk, terapis menarik perhatian anak dengan benda atau mainan yang paling disukai. Setelah anak duduk, kedua kaki anak dijepit di antara kedua paha terapis. Nah, ini dilakukan di ruang sempit atau menggunakan sekatan kecil sehingga anak tidak teralihkan perhatiannya untuk tidak duduk. Dan terapis berusaha menarik perhatian anak selama mungkin. Adapun yang ketiga yaitu dengan proses atau dengan cara olahraga. Nah, olahraga ini dilakukan sebelum anak belajar atau anak ADHD mempunyai energi yang berlebihan ketika anak datang dalam keadaan penuh energi. Nah, anak terlihat gelisah, tidak bisa duduk tenang dan tidak konsentrasi. Sehingga sebelum pembelajaran dimulai, anak diminta untuk berolahraga keras seperti bermain sepeda. Adapun yang keempat yaitu proses atau bentuk untuk menangani kesulitan belajar anak ADHD, yaitu dengan cara kegiatan belajar. Nah, kegiatan akademik. Misalnya pembelajaran dilakukan berdasarkan gaya belajar anak. Nah, gaya belajar anak ADHD adalah visual dengan kondisi kinestik, sehingga anak dengan ADHD tidak menyukai teks dan penggunaan buku teks. Dalam mengajarkannya bisa membaca jarang sekali dan mendapatkan hasil yang signifikan. Ataupun dengan penggunaan alat peraga. Misalnya lebih bisa membantu. Adapun proses yang selanjutnya itu motivasi. Selain dari yang di atas, yang tidak kalah pentingnya adalah motivasi. Ketika anak menyadari bahwa dirinya mengalami kesulitan belajar dibandingkan teman-temannya dan merasa tidak mampu untuk belajar terapis, sehingga guru dan orang tua harus memberikan motivasi untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Dan misalkan memberikan pemahaman apa saja keuntungan yang akan didapat ketika
dia bisa membaca, misalkan dengan memberitahukan bahwa dengan baca bisa membuat dirinya tahu banyak hal. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kalau baiklah, dapat kita simpulkan penanganan kesulitan belajar anak dengan AHD, yaitu bisa dilakukan dengan cara kerjasama orang tua, terapis, melatih anak untuk duduk mandiri, olahraga, kegiatan belajar atau akademik, dan yang paling penting adalah yaitu memotivasikan anak. Mungkin hanya itu yang dapat saya simpulkan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.